Halo para stormer yang kemarin yang penasaran pengen tahu hasil dari rakitan setrum PDC ini, di sini saya akan perlihatkan hasilnya ya. Tapi sebelum itu saya akan ngejelasin tata letak cara pemasangan komponen-komponen dan juga perkabelannya agar si setrum PDC ini berfungsi dengan baik dan juga tidak mudah rusak ya teman-teman, khususnya yang pemula. Jadi simak videonya baik-baik, tolong jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman. Dan nanti saya akan berbagi tips sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari para streamer atau subscriber saya semua mengenai rangkaian setrum PDC ini agar awet dan tidak mudah rusak ya teman-teman. Pertama saya akan mau jelasin tata letak cara pemasangan komponen-komponen dan perkabelannya pada PCB nya. Hal yang perlu diperhatikan saat kita membeli setrum PDC yang model seperti ini di toko online, pasti teman-teman ada yang mengalami baru beli terus rusak, ataupun saat di tes ke TKP langsung rusak, koslet atau kebakar ya teman-teman. Hal yang pertama ini teman-teman perlu diperhatikan pada komponen si MOSFET N channel ini. Ini saya menggunakan heatsinknya yang dari bawaannya ya, karena ini tidak nyambung heatsinknya, jadi saya tidak bergunakan isolator atau mikanya. Kalau teman-teman pakai heatsink yang sekaligus nyambung jadi satu, teman-teman harus kasih isolator atau mika agar tidak koslet ya. Terus di sini ada sebuah resistor yang nilainya 22 ohm. Ini sengaja saya lepas dan saya pasang di bawah PCB ini. Tujuannya agar si kaki salah satu dari resistor ini tidak menempel dengan heatsink ini ya. Ini hal sepele tapi akan mengakibatkan cepat rusak si rangkaian ini, atau MOSFET-nya ini langsung kebakar ya teman-teman. Ini resistornya akan nempel dengan heatsink, jadi saya pasang di bawah PCB seperti ini ya. Dia terhubung ke jalur gate ya teman-teman. Semuanya nih empat-empatnya dari resistor ini terhubung ke jalur gate dan juga nyambung lagi ke rangkaian PWM ini ya teman-teman. Itu hal yang pertama perlu diperhatikan saat membeli atau merakit sebuah setrum PDC yang model seperti ini. Terus yang keduanya untuk cara pemasangan trafo EE28 atau EE27 yang model seperti ini yang pakai ferrit. Ini harus sesuaikan ya, harus benar pemasangannya, karena kalau kebalik jalurnya atau ujung dari kawat primer atau sekunder ini kebalik, maka akan mengakibatkan kerusakan dan si rangkaian ini tidak bekerja, ataupun nanti si MOSFET N channel ini akan langsung koslet kebakar ya teman-teman. Yang pertama ini jalur dari rangkaian primer ya teman-teman. Ini primernya menuju ke kaki MOSFET N channel, tepatnya pada kaki drain ya teman-teman. Ini yang dua jalur ini menuju ke kaki drain, yang di tengah langsung terhubung ke kaki positif ya, langsung ke tegangan aki 12 volt. Ini primer ya teman-teman. Ini primernya ada 3 jalur, 3 kawat. Sebenarnya ini kaki dari trafo ini ada banyak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, namun saya pergunakan hanya 3 jalur saja. Yang 5 ini saya buang, saya lepas karena tidak berfungsi ya teman-teman, hanya 3 jalur aja ini. Jadi perlu diperhatikannya untuk patokannya ya. Patokannya kalau dari primernya itu ada 3 kawat nyambung ke sini ke rangkaian FET, dan yang sekundernya menuju ke rangkaian dioda ya teman-teman. Kalau ke dioda ini ada
2 jalur saja. Ini ke rangkaian sekunder, ini menuju ke kaki-kaki dioda, disearahkan oleh dioda menuju ke rangkaian SCR ya teman-teman. Ini nanti menuju ke rangkaian output voltase sekitar 300 voltan ya. Dan lanjut lagi untuk cara pemasangan input min dan plusnya. Tadi sudah saya katakan kalau plusnya terhubung ke elko ya teman-teman, ke elko plus ini, elko plus, dan juga ke trapo dari trapo EE28 ini plusnya, dan minnya langsung juga ke kaki elko min. Dia nyambung langsung dengan kaki dari MOSFET, tepatnya di kaki source ya teman-teman. Ini terhubung langsung ke kaki source, atau ini langsung terhubung ke rangkaian ground ya teman-teman. Terus lanjut lagi cara pemasangan PWM nya, tepatnya cara pemasangannya seperti ini. Intinya kalau ada jalur salah satu yang tertuliskan NC ya, atau no connect, kalau kita sebutkan itu no connect, yang langsung ini kita solder saja, dia tidak terhubung ke mana-mana ya teman-teman. Ini cara pemasangannya seperti ini, dan nanti akan nyambung juga dengan saklar ini, tepatnya saklarnya antara kaki PWM ini yang paling sebelah kiri dari tangan saya ini saklar, kemudian terhubung dia ke sini ya teman-teman, nyambungnya dia ke jalur trafo ya teman-teman. Dia di jumper menggunakan resistor ini ya, dia langsung terhubung ke jalur trafo E28 ini. Terus untuk cara pemasangan perkabelan dari rangkaian ini, pertama ini yang tertulis FF atau flip flop ya. Ini flip flop, kita pasang tombol seperti ini, tombol push button ya kalau kita sebut. Dan untuk FR, variable resistor, saya pasang potensio yang seperti ini ya. Ini harusnya pakai yang potensio yang kecil ya teman-teman, yang 2 pin atau 2 kaki, yang nilainya yang 50k ya sebenarnya ya, karena ini bawaannya adanya yang 500k. Terus sama juga dengan ini voltage atau daya frekuensi, ini juga sama pakai yang 500k nilainya. Ini cara pasangnya seperti ini ya, yang di bagian tengah terhubung ke kaki tengah ini, kaki tengah potensio, yang paling kiri terhubung ke jalur kiri ini yang kuning, sama yang kanan juga pakai kabel yang kuning, ini terhubung ke pin kaki dari potensio paling kanan. Terus untuk jalur outputnya, output voltase kisaran 300 voltnya, di sini tertulis out ya, sudah terlihat pada PCB-nya tertulis out, dan juga di sini ada tulisannya out ya teman-teman. Karena kemarin juga sebagian sudah terpasang komponen, cuma saya tinggal melanjutkan komponen yang lain seperti ini. Koil induktornya, cara pasangnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada tulisannya juga di sini, ada lubang PCB-nya di sini. Cara pasangnya seperti ini ya. Ini kemarin belum dipasang, dan perkabelan ini flip flop dan voltage, dan jalur tombolnya ini, tombol flip flop dan tombol power, tombol aki min plus, dan juga tombol saklar. Terus kipas ya, kipasnya di sini
juga sudah tertulis fan ya. Ini tinggal kita pasang aja kipasnya. Ini bisa dipasang sekaligus 2 kipas ya. Ini ada jalurnya juga ini bisa dipakai sekaligus 2 kipas ya teman-teman. Terus apalagi ya, intinya ini ya teman-teman, intinya pemasangan MOSFET N channel ini yang perlu diperhatikan adalah resistor yang nilainya 22 ohm ini jangan sampai menyentuh dengan heatsink ini ya teman-teman. Perlu dirubah posisi pemasangannya, bisa dibalik dipasang di bawah ini ya, lebih aman. Maka akan terjadi korslet jika salah satu dari resistor ini yang di depan ini terhubung dengan ini, maka akan langsung korslet, rusak, rangkaian ini langsung kebakar ya teman-teman. Dan hal yang kedua, pasang ininya ya, pasti yang sering terkendala antara ini resistor ini menyentuh dengan ini bisa korslet, dan juga cara pasang dari trapo EE28 ini ya. Ini maka akan terjadi langsung keluar asap ya teman-teman. Korslet MOSFET N channel atau rangkaian SCR itu nanti akan mengakibatkan langsung kebakar ini rangkaiannya ya teman-teman. Ini kabel dari frekuensinya lepas satu, saya akan coba solder lagi, saya pasang. Ini kabelnya sudah agak rapuh. Dan tadi saya mau menjawab pertanyaan soal ini ya, knopnya ini kalau dilepas kemudian kita sentuh ini katanya ada yang nyetrum ya teman-teman. Di sini ada yang kesetrum gara-gara megang ini ya. Salah satu ada pertanyaan dari teman YouTube. Saya akan coba nanti saya lepas nih knopnya ya, dua-duanya saya lepas dan saya akan sentuh nyetrum atau enggak ya teman-teman. Nanti juga kalau teman-teman sudah merakit PDC yang model seperti ini, dan untuk solusi dari saya yang sudah saya jelaskan tadi, pemasangan resistor pada rangkaian MOSFET N channel dan trapo EE28 ini jangan sampai kebalik ya, jangan sampai salah jalur. Biasanya pasti ada yang mengalami kendala, baru beli terus dites ternyata nggak hidup, tidak berfungsi, tidak keluar tegangan. Itu padahal hal sepele ya teman-teman, yang disebabkan oleh resistor ini menyentuh dengan heatsink ini atau cara pasang ininya belum benar ya. Rangkaian jalur primer dan sekunder dari trapo EE28 ini, rangkaian ini tidak akan bekerja dengan baik dan tidak berfungsi. Hanya hal sepele ini aja ya teman-teman. Itu aja sih yang perlu diperhatikan resistor ini dengan pemasangan ini trapo EE28 ya. Dan juga kalau pengen aman lagi, teman-teman pasang sebuah dioda untuk pengaman pada input tegangan aki min dan positif ini ya, agar tidak kebalik atau lalai, nanti akan mengakibatkan langsung korslet, kebakar ya rangkaiannya ya. Terus saya akan coba tes lagi apakah rangkaian ini sudah berhasil mengeluarkan tegangan outputnya. Saya akan kasih beban bohlam pijar 200 watt ini ya teman-teman. Ini sudah saya lepas knopnya, ini tombol ininya sudah saya tekan, jadi ini sudah flip flop, sudah aktif flip flopnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita tekan-tekan pada saklar ini ya teman-teman, kita tes. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ini rangkaiannya sudah berfungsi, si rangkaian PDC ini bohlam 200 watt. Nah, saya akan coba putar ini saya sentuh ya, saya sentuh sambil saya ini nggak nyetrum ya teman-teman, tanpa knop potensio ini nggak nyetrum ya. Bahkan yang satunya lagi nih saya sentuh ya, ini nggak nyetrum ya teman-teman. Ada yang bilang kemarin yang bertanya katanya nyetrum ya, itu knopnya nyetrum nggak, tanpa knop maksudnya ya. Ini nggak nyetrum ya teman-teman. Nah, ini sudah saya naikin flip flop dan frekuensi nih seperti ini ya teman-teman. Dan ada juga yang kemarin bertanya saat kita beri beban seperti ini, si SCR nya ini bunyi ya, rangkaian ini bunyi, tapi setelah di tes ke TKP katanya tidak bekerja, SCR nya tidak bunyi, rangkaiannya tidak mengeluarkan tegangan. Yang perlu diperhatikan adalah jalur SCR nya ya teman-teman, atau pada jalur IC yang ini ya, IC yang kaki 8 ini, tepatnya kaki yang NE55 ini ya. IC ini solderannya ada yang nempel atau tidak ya, perlu diperhatikan itu, karena ini kalau ada yang terhubung salah jalur, outputnya tidak keluar ya teman-teman. Ini IC ini, karena ini fungsinya juga untuk rangkaian flip flop ini ya, ke jalur SCR juga dia akan berpengaruh ya teman-teman. Ini perhatikan ini ya, IC ini. Dan kalau ininya sampai nyetrum, ada tegangan di potensio ini, kalian bisa coba cek apakah solderannya ada yang nempel ya dengan rangkaian yang lain, khususnya yang rangkaian pada outputnya. Kalau nempel, jadi mengakibatkan ini kalau dipegang potensinya akan nyetrum. Itu karena terjadi kebocoran pada rangkaian SCR ini ya teman-teman, pada rangkaian SCR dan rangkaian outputnya ini, khususnya di jalur IC ini ya teman-teman. Mungkin itu saja sih yang menurut sepengetahuan saya soal kalau ininya nyetrum atau tidak keluar tegangan atau SCR nya tidak bekerja. Jadi buat teman-teman, kalau penasaran coba cek lagi ya, barangkali hal sepele tapi mengakibatkan si rangkaian ini tidak bekerja. Teman-teman coba cek lagi rangkaiannya apakah sudah benar, soldernya sudah benar, penyambungannya sudah benar. Harus teliti ya teman-teman dalam pengecekan rangkaian seperti ini. Hal sepele tapi bisa mengakibatkan rangkaian ini langsung kebakar, korslet tidak bekerja sebagaimana mestinya ya. Ini saya tes lagi. Nah, ini kipasnya udah otomatis nyala mati sendiri ya teman-teman. Ini kalau nggak ditekan kipasnya mati nih ya teman-teman. Kalau kita nggak tekan pada saklarnya, kipasnya otomatis on off nya mati sendiri ya teman-teman. Ini kalau baru kita tekan sekali gini dia langsung muter ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau si akinya ini penggunaan jangka panjang akan mudah drop, karena ini sudah otomatis kipasnya sudah otomatis mati sendiri. Teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya kehabisan daya pada akinya. Ini PDC yang model seperti ini kurang lebih setara dengan yang model PDC Fuliwang ya, bahkan ini harganya lebih murah, ini 200 ribuan.
cuman ini belum diberi box saja ya teman-teman. Nanti kalian bisa menggunakan box dari plastik atau dari papan atau kayu ya untuk dipasang dan dirapikan ya untuk jalur-jalur ininya, perkabelannya. Dan saran saya teman-teman harus sering-sering ya melihat tutorial-tutorial sebelum membeli atau pengen merakit sebuah rangkaian yang seperti ini. Teman-teman harus lihat dulu review dari YouTube atau tutorial-tutorial cara pemasangannya atau penyambungannya, biar enggak sia-sia ya teman-teman. Kalau sudah beli ternyata nggak bisa digunakan atau langsung rusak kan sia-sia ya, sayang sekali ya teman-teman. Mungkin itu saja sih ya mengenai saran dan solusi dari saya. Jadi bila menurut teman-teman para subscriber Streamer semua video ini sangat bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton ya, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya teman-teman.